Pegunungan Changtian dan semua yang ada di pegunungan itu sepenuhnya musnah, dan tidak akan ada pegunungan Changtian mulai sekarang. Namun, langit, yang berada di tengah-tengah reinkarnasi, tidak mengetahuinya. Dan selain 3 orang Murong Yu, orang-orang lain juga tidak tahu untuk saat ini. Namun, masalah ini tidak dapat ditutupi, dan cepat atau lambat akan ditemukan oleh yang tertinggi. Tetapi, bahkan jika mereka mengetahuinya, tidak berpengaruh pada Murong Yu. Pada saat ini, Murong Yu dan Nuwa sekali lagi memasuki buku Hetu Luo. Hetu Luo Shu berubah menjadi partikel dan melekat pada Wushuang Supreme, dan Wushuang Supreme membawanya ke tempat di mana kepala Nuwa Supreme ditekan. Meskipun Murong Yu telah mencapai puncak Primal Chaos Ancestor Saint, tetapi bagaimanapun juga, itu bukanlah ranah yang tertinggi, dan kekuatannya masih sangat jauh dari yang tertinggi tingkat tinggi. Namun, musuhnya adalah Sang Master. Oleh karena itu, Murong Yu kini memanfaatkan setiap momen untuk meningkatkan kekuatannya. Jika itu terjadi di masa lalu, Murong Yu tidak perlu berlatih sekeras itu. Bukankah ini membebani Istana Surga? Istana Surga adalah senjata semi-dominan. Alat semi-dominan, meskipun kekuatannya jauh lebih rendah daripada Master Sejati. Namun, itu jauh lebih kuat daripada perangkat tertinggi yang diberi gelar. Bagi siapapun yang tertinggi, jika mereka bisa mendapatkan senjata tertinggi, mereka pasti akan meningkatkan kekuatan tempur mereka beberapa kali lipat. Namun, Murong Yu sudah memiliki pecahan senjata. Meskipun itu hanya pecahan, itu jauh lebih mengerikan daripada senjata semi-ekstrim. Oleh karena itu, Murong Yu tidak perlu menjaga Istana Surga. Dia akan menyempurnakan alat semi-dominan ini untuk menyerang alam tertinggi. Bagaimanapun, senjata setengah dominan ini tidak dapat memberikan kekuatan apapun kepada orang lain, jadi lebih baik untuk meningkatkan kekuatan Murong Yu. Oleh karena itu, Murong Yu menelan senjata semi-dominan ini tanpa ragu-ragu. Tungku kekacauan, sempurnakan untukku. Murong Yu mempercepat waktu Hetu Luo Shu hingga batasnya, lalu mulai menyempurnakannya. Tungku kekacauan bergetar hebat, dan bahkan tubuh Murong Yu yang gemetar sedikit bergetar. Wajah Murong Yu sedikit berubah, dan pikiran spiritualnya telah mengalir ke dalam tungku kekacauan. Pada saat ini, senjata semi-dominan belum disempurnakan. Sebaliknya, semburan cahaya suci berwarna-warni meledak keluar, bergegas dari kiri ke kanan di dalam tungku kekacauan, sebenarnya ingin menerobos tungku kekacauan dan melarikan diri ke sini. Cahaya dingin melintas di mata Murong Yu. Pada titik ini, senjata semi-dominan ini masih ingin melarikan diri. Apakah mungkin? Tekan itu untukku. Murong Yu segera memanggil kekuatan dunia Hetu Luo Shu dan kekuatan asal dunia suci ke dalam tungku kekacauan, dan langsung menekan Istana Surgawi. Istana Surgawi berguncang dengan kuat, ingin melawan penindasan kedua kekuatan ini. Namun, dia sudah terluka, dan terluka oleh pecahan senjata. Selain itu bukan hanya penindasannya oleh kekuatan alam suci. Dengan desir, Istana Surga ditekan dan jatuh ke tanah tungku kekacauan. Bahkan cahaya warna-warni yang meledak ditekan dan ditarik kembali ke dalam tubuh. Murong Yu, apakah kamu ingin memurnikanku? Itu hanya angan-angan. Pada saat ini, sebuah pikiran ilahi keluar dari Istana Surgawi. Itu seharusnya adalah roh Istana Changtian. Murong Yu hanya mencibir, dia tidak repot-repot berbicara satu sama lain. Itu hanya menggunakan tungku kekacauan secara ekstrim, memurnikan dengan panik. Namun, setelah sekian lama, Istana Surgawi itu tetap tidak bergerak, sama sekali tidak dapat memurnikannya. Murong Yu, menyerahlah, biarkan aku pergi. Kau mungkin masih hidup di masa depan, kalau tidak, kau pasti akan mati saat langit kembali. Roh Istana Langit itu mencibir lagi dan lagi. Ayolah, aku akan membiarkanmu terus menderita. Murong Yu mencibir. Dia tidak dapat memurnikan Istana Surgawi sekarang, tetapi itu tidak berarti bahwa dia benar-benar tidak dapat memurnikannya. Dalam sekejap pikiran, pecahan senjata itu telah menembus ruang dan waktu dan muncul di tungku kekacauan. Ketika melihat pecahan senjata itu, Istana Changtian tidak dapat menahan diri untuk tidak gemetar. Meskipun tidak dapat merasakan rekaman khusus dari pecahan senjata itu, tetapi secara naluriah merasakan bahwa pecahan senjata itu jauh lebih kuat darinya. Sekarang dia tertekan dan tidak dapat bergerak. Jika pecahan senjata itu ingin runtuh dan membunuhnya, hanya ada satu jalan keluar, dihancurkan menjadi berkeping-keping. Potong untukku. Hati Murong Yu tergerak, dan pecahan senjata yang dikendalikan oleh pikiran ilahi telah menebas dengan parah ke arah Istana Surgawi. Dentang. Setelah suara teriakan itu, Istana Langit langsung terpotong dan terlempar keluar. Pada saat yang sama, retakan tipis muncul di Istana Langit. Bukannya pecahan senjata itu tidak cukup kuat, tetapi karena Murong Yu tidak dapat mengerahkan kekuatan pecahan senjata yang lebih kuat. Namun, ini sudah cukup. Hati dan pikiran bergerak bersama, dan pecahan senjata berubah menjadi bayangan hitam, menebas dengan ganas di Istana Langit. Hanya dalam sekejap, pecahan senjata itu terpotong dan terpotong jutaan kali di Istana Langit. Auzu.com. Murong Yu, kau akan dipenggal oleh surga. Semua yang kau miliki akan menjadi gaun pengantin untuk surga. Roh Istana Surgawi mengutuk Murong Yu dengan panik. Murong Yu tidak merasa tergerak. Apakah ia masih bisa peduli dengan begitu banyak hal dengan roh? Terlebih lagi,
ia dan Chang Tian adalah satu-satunya yang masih hidup, yang sudah pasti akan hancur. Ledakan. Akhirnya, ketika pecahan senjata menebas dengan keras ke Istana Surgawi akhirnya meledak terbuka. Dan pada saat yang sama ketika Istana Surgawi meledak, pecahan senjata menghancurkan roh senjata Istana Surgawi dengan satu pukulan. Semuanya sedang dimurnikan untukku. Melihat Istana Surgawi yang hancur menjadi miliaran keping, Murong Yu meraung dan mulai memurnikan. Meskipun Istana Surgawi hancur dan kehilangan sebagian kekuatannya, itu juga tidak mungkin. Namun, pecahan-pecahan ini masih mengandung kekuatan yang sangat besar, cukup bagi Murong Yu untuk menerobos. Kekuatan yang murni dan tak tertandingi seperti aliran deras mengalir ke tubuh Murong Yu dengan gila-gilaan, dan Murong Yu telah mencapai alam puncak. Di bawah dampak kekuatan yang mengerikan ini, ia mulai mengendur. Namun, alam yang tampaknya berada di puncak, meskipun telah dilonggarkan, belum mampu membuat langkah terakhir. Selain itu, dalam prosesnya, Murong Yu benar-benar merasa bahwa keadaan saat ini bukanlah batasnya. Kekuatannya masih meningkat, dan dia belum mencapai batasnya. Dengan akumulasi kekuatan tempur Murong Yu juga terus meningkat. Sebelumnya, dia sudah bisa menghancurkan Supreme Bintang 5 dengan satu pukulan. Tetapi sekarang kekuatannya bahkan lebih tinggi, bahkan dengan serangan tanpa senjata, dia merasa bahwa dia dapat membunuh Supreme Bintang 6. Jika dikombinasikan dengan domain atas dan pecahan senjata, tidak ada masalah dalam membunuh Supreme Bintang 8 dengan mudah. Kekuatan tempur terus meningkat. Oleh karena itu, Murong Yu tidak khawatir tentang apapun, dan tidak perlu khawatir apakah Istana Surgawi dapat mengangkatnya ke keadaan tertinggi. Bagaimanapun, tidak apa-apa untuk terus meningkatkan kekuatan. Di luar wilayah, Wushuang Supreme bersama Hetul Wushu terbang menuju tempat di mana kepala Nuwa ditekan. Tiba-tiba, gemuruh. Tanpa tanda-tanda apapun, banyak sinar cahaya berwarna-warni tiba-tiba jatuh di antara langit dan bumi. Pada saat yang sama, seluruh kubah langit alam suci, termasuk langit di luar domain, diselimuti oleh awan warna-warni. Itu hanya sesaat, dan seluruh alam suci tampak hidup di bawah sinar cahaya warna-warni. Apa yang Anda lihat adalah semua sinar cahaya warna-warni. Ini adalah seseorang yang telah mencapai supremasi. Wushuang Supreme yang bergegas berhenti tiba-tiba, dia terkejut terlebih dahulu. Kemudian Senian menembus Hetul Wushu, dia ingin melihat apakah Murong Yu yang berhasil menerobos. Pada saat yang sama, semua orang di seluruh dunia suci tercengang. Terutama mereka yang kuat di alam tertinggi bahkan lebih terkejut dan tidak dapat dijelaskan. Tidak seorang pun mampu menerobos alam tertinggi selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, tetapi hari ini adalah seseorang yang telah mencapai alam tertinggi. Siapa orang ini? Sebelum Sun Feiyang dan yang lainnya menerobos alam tertinggi, itu tidak dianggap sebagai terobosan, mereka hanya memurnikan mayat yang tertinggi. Tetapi setelah Sun Fei mengangkat mereka, tidak ada dewa tertinggi di alam suci. Jadi dengan kata lain, orang ini tidak menjadi yang tertinggi dengan memurnikan mayat yang tertinggi. Tetapi dengan mengandalkan latihannya sendiri untuk mencapai yang tertinggi. Tentu saja, ada kemungkinan juga bahwa orang ini telah memurnikan beberapa mayat yang tertinggi sebelumnya untuk menjadi yang tertinggi. Ini semua mungkin tanpa mengetahui siapa yang berhasil menembus yang tertinggi. Dan yang tertinggi itu lebih cenderung pada kemungkinan yang terakhir. Bagaimanapun, terlalu sulit untuk mengandalkan kekuatan sendiri untuk menerobos alam tertinggi tahun ini. Ada apa? Yang tertinggi ini juga telah menerobos, mengapa penglihatan langit dan bumi ini tidak menghilang? Setelah beberapa saat, para tertinggi itu bingung. Mereka secara alami mengalami penglihatan langit dan bumi semacam ini ketika mereka mencapai supremasi. Tetapi kebanyakan dari mereka menghilang tanpa jejak setelah sekejap. Semakin kuat penglihatan langit dan bumi itu, semakin besar potensi yang kuat setelah menjadi yang tertinggi. Prestasi masa depan akan lebih tinggi. Sehari kemudian, semua wajah tertinggi dari dunia suci itu suram. Karena saat ini penglihatan siang dan bumi belum menghilang. Seluruh dunia suci diselimuti cahaya warna-warni, seperti dunia dongeng. Siapa itu? Banyak orang bingung. Penglihatan langit dan bumi dapat bertahan selama sehari. Orang ini memiliki potensi besar. Prestasi masa depan setidaknya adalah yang tertinggi bintang 5. Dan waktu untuk mencapai alam tertinggi bintang 5 akan dipersingkat tanpa batas. Seorang yang tertinggi mengerutkan kening. Namun, pada hari kedua, penglihatan langit dan bumi ini akhirnya menghilang. Ini membuat yang tertinggi menghela nafas lega. Meskipun bakat orang ini sangat tinggi, melampaui sebagian besar yang tertinggi, tetapi setidaknya tidak sampai pada titik di mana ia sangat tinggi. Murong Yu, bukankah kau telah membuat terobosan? Ketika spiritualitas Wushuang Supreme menyelidiki Hetul Wushu, ia melihat bahwa Murong Yu masih berkultivasi dan tidak memiliki terobosan sama sekali. Jadi, siapakah orang yang menerobos alam supremasi? Mendengar ini, Murong Yu bahkan tidak membuka matanya, tetapi hanya tersenyum. Dengan percaya diri, ini adalah perasaan yang diberikan Murong Yu kepada Wushuang Supreme. Dan Wushuang Supreme merasa bahwa Murong Yu pasti akan memberinya kejutan besar. Sementara semua orang mendesah dan menebak siapa yang telah mencapai supremasi dan memiliki potensi besar, suara teredam yang besar terdengar lagi di seluruh alam suci.
Pada saat yang sama, cahaya suci berwarna-warni yang lebih intens dari sebelumnya telah menyelimuti seluruh dunia. Awan berwarna-warni itu begitu tebal sehingga bahkan turun ke alam suci. Bahkan orang suci biasa dapat menyentuh Caiyun saat mereka keluar. Jika penglihatan langit dan bumi tadi beberapa kali lebih kuat daripada penglihatan langit dan bumi yang dihasilkan oleh pencapaian suprim oleh orang-orang biasa, maka penglihatan langit dan bumi sekarang 10 juta kali lebih kuat daripada penglihatan langit dan bumi tadi. Para tertinggi itu, orang-orang suci itu masih mendesah dan menebak siapa yang berhasil menembus yang tertinggi. Tetapi sekarang bahkan lebih mengejutkan, dan semua orang menjadi lamban. Bagaimana situasinya? Dua orang telah menerobos alam tertinggi berturut-turut. Apakah yang tertinggi saat ini begitu tidak berharga? Terobosan adalah terobosan. Perlu dipahami bahwa sejak zaman yang tak terhitung ini, hanya Suprim yang jatuh yang berada di alam suci, dan tidak ada Suprim baru yang muncul. Tetapi sekarang dalam waktu 2 bulan, dua orang telah menerobos secara berurutan. Apa yang terjadi? Dan potensi kedua orang ini lebih besar dari satu. Setelah keterkejutan itu, semua orang suci menjadi tenang. Karena itu sudah menjadi fakta, bahkan jika mereka terkejut, bagaimana jika mereka tidak senang? Bisakah mereka menghentikan orang ini? Atau Suprim bintang tinggi itu dapat membunuh dua Suprim baru ini? Tetapi di mana dua Suprim baru itu? Bagaimana cara membunuh mereka tanpa mengetahui di mana pihak lain berada? Saya ingin melihat berapa lama penglihatan langit dan bumi orang ini dapat bertahan. Para Suprim semuanya penasaran, dan masing-masing berspekulasi tentang keberadaan penglihatan langit dan bumi. Waktu berlalu hari demi hari, dan sebulan berlalu dalam sekejap mata. Dalam sebulan, penglihatan langit dan bumi tidak menunjukkan tanda-tanda menghilang. Bahkan, tidak ada yang melihat tanda-tanda kesuraman dalam penglihatan langit dan bumi. Itu persis sama seperti saat pertama kali muncul. Monster, sama sekali tidak masalah bagi orang ini untuk menjadi yang tertinggi bintang 9, dan bahkan mungkin menjadi yang bergelar tertinggi. Para yang tertinggi itu mendesah, iri, dan tidak sabar untuk langsung menggantikan orang itu. Dalam sekejap mata, 1 bulan lagi berlalu. Dikatakan bahwa ketika dia menguasai surga dan menerobos ke yang tertinggi, penglihatan surga dan bumi yang diciptakan oleh terobosannya berlangsung selama 2 bulan, dan kemudian menghilang. Mungkinkah orang ini juga memiliki potensi untuk menjadi penguasa di masa depan? Wajah para resi suci berubah menjadi hijau. Mereka akhirnya menunggu Sang Maha Kuasa untuk bereinkarnasi, dan tidak peduli apakah itu gagal atau berhasil, surga adalah kelegaan bagi mereka. Tetapi sekarang karena tidak ada kelegaan yang nyata, adakah orang lain yang mungkin menjadi tuan? Petik 2. Pembunuhan yang membara. Orang ini harus mati. Kita harus menemukan orang ini. Dia pasti tidak boleh tumbuh dewasa. Pada saat ini, semua hati yang tertinggi memiliki ide ini dengan suara bulat. Gelar tertinggi itu kuat, tetapi setidaknya ada gelar tertinggi lainnya yang dapat melawannya. Selain itu, gelar tertinggi tidak dapat mendominasi dunia suci. Para tertinggi biasa ini akan hidup dengan baik, tentu saja, asalkan mereka tidak menyinggung gelar tertinggi. Tetapi penguasa berbeda, yaitu penguasa seluruh alam suci. Keberadaan yang berdiri di puncak piramida ini bukanlah apa-apa di mata tuannya. Karena itu, mereka tidak menginginkan penguasa lain di dunia suci. Karena itu, mereka ingin membunuh orang ini. Hanya saja orang ini dicekik jika mereka ingin mencekik. 3 bulan, 4 bulan, setengah tahun, penglihatan langit dan bumi ini tampaknya tidak menghilang, dan berlanjut selama setengah tahun tanpa menghilang. 1 tahun, bagi semua orang suci, hanyalah sekejap mata. Tetapi pada tahun ketika alam suci diselimuti cahaya warna-warni, bagi mereka itu tampak seperti siklus reinkarnasi yang panjang. Akhirnya, setelah setahun penuh, penglihatan langit dan bumi menghilang lirih. Banyak orang suci akhirnya menghela napas lega. Namun, hati mereka semua berat. Terutama mereka yang berkuasa tertinggi memiliki hati yang berat. Penglihatan langit dan bumi dapat dikuasai jika ada selama 2 bulan, tetapi bagaimana dengan 1 tahun? Apa potensinya? Apa yang akan Anda capai di masa depan? Penguasa kekacauan. Selama tahun ini, banyak orang telah menebak bahwa Murong Yu seharusnya telah menembus alam tertinggi. Selain itu, selain tubuh surgawi yang kacau, yang menentangnya, siapa lagi yang akan begitu menyimpang? Hanya Murong Yu yang bisa begitu menentang langit. Penguasa kekacauan, ini adalah eksistensi yang bahkan lebih menakutkan daripada dominasi. Dominasi hanya mendominasi dunia suci, tetapi pengendali kekacauan adalah penguasa seluruh kekacauan, tidak peduli berapa banyak dunia suci yang ada dalam kekacauan. Auzu.com semua orang merasa lemah. Namun, niat membunuh orang-orang tertinggi ini menjadi lebih kuat. Saya tidak tahu apa yang akan mereka bunuh sebelumnya. Sekarang setelah mereka tahu itu adalah Murong Yu, mereka langsung pergi ke Murong Yu. Bagaimana dengan potensi Murong Yu? Dia hanya tertinggi bintang 1 sekarang, siapapun bisa membunuhnya. Murong Yu harus mati. Kalian harus membuka jalan menuju dunia purba sesegera mungkin. Orang yang merebut Sekte Sein akan memaksa Murong Yu muncul. Mata Zenwu Supreme berkedip. Namun, akan butuh waktu yang sangat lama untuk menghancurkan dunia purba jika dia sendirian. Oleh karena itu, untuk menghadapi Murong Yu, dia bahkan mengundang gelar tertinggi ras monster dan ras Sein.
Delapan master tertinggi mempelajari dunia purba dengan sekuat tenaga, dan ingin menangkap keluarga Murong Yu dan Sekte Sein untuk memaksa Murong Yu keluar. Jangan katakan mereka tidak tahu malu, bahkan jika dunia mengatakan mereka tidak tahu malu, mereka hanya bisa melakukan itu. Bagaimanapun, mereka sudah menjadi musuh bebuyutan bagi Murong Yu. Bahkan jika mereka tidak melakukan ini, Murong Yu akan menemukan mereka dan membunuh mereka. Tentu saja, Murong Yu tidak akan pernah menemukan mereka ketika dia tidak cukup kuat. Daripada menunggu Murong Yu melunasi tagihan setelah dia bertambah tua, lebih baik melakukannya sekarang, memaksa Murong Yu keluar, dan kemudian menyelesaikannya. Delapan Supremes langsung cocok dan bersama-sama mempelajari cara memasuki dunia Suire. Dengan upaya bersama dari delapan gelar tertinggi, metode memasuki dunia primordial secara bertahap menjadi jelas. Pada saat ini, Murong Yu masih berada di luar wilayah tersebut. Jadi, apakah Murong Yu yang kedua yang menerobos alam tertinggi? Itu benar, itu adalah Murong Yu. Sebelum dia menyadarinya, catatan tubuh surgawi yang kacau telah dikultivasikan oleh Murong Yu ke alam pencapaian besar. Oleh karena itu, tidak perlu memahami hambatan alam tertinggi. Setelah kekuatan terkumpul cukup, dia akan menerobos secara alami. Alam tertinggi bintang 1 pertengahan semester. Ketika mereka melihat alam Murong Yu, Wushuang tertinggi dan Nuwa tertinggi hampir pingsan. Penglihatan langit dan bumi yang telah dibuat orang ini sangat menakjubkan, dan alamnya telah meningkat ke tahap tengah alam tertinggi bintang 1 tahun ini. Tidak ada alasan untuk ini. Perlu dicatat bahwa bahkan setelah orang lain menerobos yang tertinggi, alam mereka juga tidak stabil. Akan butuh waktu bertahun-tahun untuk mengkonsolidasikan basis kultivasi. Setelah mengkonsolidasikan basis kultivasi mereka masih perlu terus berlatih keras, dan akan butuh waktu yang tak terhitung jumlahnya sebelum mereka dapat terus meningkat. Namun, Murong Yu melakukannya dengan mudah, semudah makan dan minum. Bahkan jika Wushuang dan Nuwa diberi gelar tertinggi, mereka pasti akan memiliki sedikit ketidakseimbangan di hati mereka. Mereka juga merupakan salah satu jenius teratas di dunia suci. Namun, dibandingkan dengan Murong Yu, itu hanyalah pemborosan. Kebetulan, itu hanya kebetulan. Murong Yu tersenyum, memeriksa kekuatannya saat ini. Itu pasti sebuah kebetulan, karena kekuatan Murong Yu saat ini sudah mencapai puncaknya setelah menyempurnakan istana surgawi. Namun, setelah itu, di mana dia bisa menemukan alat semi-dominan untuk disempurnakannya? Jika dia tidak menemukan benda-benda hebat ini, Murong Yu mungkin tidak akan bisa berkembang banyak dalam satu periode reinkarnasi. Bagaimanapun, kekuatan yang dia butuhkan sangat mengerikan. Jika dia hanya berkultivasi dengan lambat, kecepatan kultivasinya pasti akan sangat lambat, dan kelambatannya sangat lambat. Sekarang seharusnya tidak ada masalah untuk membunuh penguasa tertinggi bintang 6 dengan satu pukulan. Jika kamu menambahkan kekuatan jiwa, kekuatan keyakinan, asal-usul dunia suci, dan pecahan senjata, kamu bisa membunuh penguasa tertinggi bintang 8. Bahkan penguasa tertinggi bintang 9 memiliki kekuatan untuk bertarung. Jika itu adalah serangan diam-diam, bukan tidak mungkin untuk membunuh penguasa tertinggi bintang 9. Namun, masih ada celah tertentu dengan penguasa tertinggi yang bergelar. Pikir Murong Yu dalam hatinya, tetapi mata penguasa tertinggi Wushuang melesat ke langit. Melihat niat bertarung di mata Murong Yu, mata Wushuang Supreme bersinar dengan kilatan. Anak ini dapat menekan klon Changtian ketika dia hanya leluhur Chaos tingkat 9. Sekarang dia telah menembus level tertinggi bintang 1, saya khawatir dia dapat menekan gelar tersebut. Apakah itu tertinggi? Bahkan jika saya dapat mengalahkannya sekarang, tidak mudah untuk membunuhnya. Wushuang Supreme tidak tahu bahwa kemampuan Murong Yu untuk membunuh klon Changtian sepenuhnya merupakan suatu kebetulan. Menekan lawan juga karena lawannya hanyalah klon yang kuat. Karena klon Changtian tidak memiliki jiwa, itu bukanlah jiwa yang sangat besar, dan itu akan mudah ditekan. Selain itu, klon Changtian pada saat itu bahkan tidak memiliki senjata tertinggi. Dan gelar mana yang tidak memiliki perangkat tertinggi? Bahkan lebih banyak perangkat tertinggi. Murong Yu benar-benar tidak yakin untuk bertarung dengan mereka. Saya tidak tahu apakah saya tiba-tiba menyerang Wushuang Supreme dengan menawarkan pecahan senjata, dapatkah saya membunuhnya? Murong Yu menatap Wushuang Supreme, dan pikiran gila ini muncul di dalam hatinya. Jika Wushuang Supreme tahu bahwa Murong Yu memiliki ide ini, apakah dia akan mengorbankan Murong Yu dan menekan Murong Yu secara langsung? Dapatkan kesempatan untuk mencoba Zenwu Supreme dan Supreme bergelar lainnya, dan lihat apakah kamu dapat membunuhnya. Pikir Murong Yu. Wushuang Zizun berteman dengannya, dan dia tidak akan pernah melakukan apapun padanya. Adapun Zenwu Supreme, mereka akan bertarung cepat atau lambat, dan Murong Yu tidak keberatan menyerang mereka sampai mati. Ketika Murong Yu bertanya-tanya apakah dia ingin mengejutkan Zenwu Supreme, Wushuang Supreme telah berhenti. Tujuannya telah tiba, dan Murong Yu juga telah berjalan keluar dari Hetul Wushu. Ini adalah lautan yang luas dan tak terbatas, dengan gelombang yang bergolak menghantam pantai. Dalam gelombang badai yang tak berujung, sebuah pulau tandus muncul. Kepala Nuwa Supreme ditekan di bawah pulau ini.